Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Menjaga kesehatan menjadi kunci masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih harus ditekankan. Di antaranya dengan memberikan pengetahuan terkait berbagai keluhan kesehatan yang banyak terjadi di tengah masyarakat termasuk penanganannya. Hal tersebut akan kita bahas bersama dalam Salam Sehat, Kepri Sehat. Baik pemirsa TV Kepri, pada kesempatan Salam Sehat Kepri Sehat episode kali ini kita akan membahas low back pain atau secara umum kita ketahui yakni penyakit nyeri punggung, dan akan kita bahas bersama langsung dengan Dokter Bangun, spesialis bedah saraf. Apa kabar dokter? Baik, gimana kabar Mbak Nurul? Baik, ini aktivitas sehari-hari bagaimana dokter? Ya seperti biasalah dengan kondisi seperti ini. Masih harus tetap jaga kesehatan juga, Betul. menangani pasien-pasien juga. Betul. Ya. Baik. Nah, baik, bersama Dokter Bangun ya pemirsa, kita akan membahas mengenai penyakit low back pain atau nyeri punggung ini, dan mungkin kita kasih kesempatan sejenak ya pada dokter yang ingin memperkenalkan diri nih kepada pemirsa TV Kepri, kepada masyarakat Provinsi Kepri secara umumnya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Bangun, saya spesialis bedah saraf, dan penyakit yang saya tangani salah satunya adalah penyakit low back pain ini atau nyeri punggung bagian bawah. Baik. Berarti secara umum untuk saat ini kita tahu ya bahwa low back pain atau nyeri punggung ini terkait dengan saraf ya, dokter. Ya. Nah, kenapa nih pada episode kali ini kita bakal membahas topik low back pain ini nih? Oke. Apakah memang banyak sekali dirasakan di tengah masyarakat? Oke Mbak Nurul, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa saya bahas mengenai low back pain atau nyeri punggung ini? Karena kalau menurut statistiknya, kunjungan pasien ke rumah sakit itu nomor satu adalah flu atau orang demam. Yang nomor duanya adalah low back pain atau nyeri punggung. Kenapa? Itulah kenapa saya juga memilih topik ini, biar masyarakat khususnya di Kepri ini tahu mengenai low back pain atau nyeri punggung. Oke, baik. Nah, seberapa sering nih? Tadi pertama orang itu banyak flu, batuk ya, yang datang ke rumah sakit begitu ya dok. Yang kedua nyeri punggung ini. Ini seberapa sering nih orang mengalami nyeri punggung ini selama hidupnya? Oke, kalau kita nanya ke orang muda mungkin jarang ya. Tapi kalau kita nanya ke orang-orang tua di atas 60, kita tanyakan pernah nggak nyeri punggung? Minimal dia pernah merasakan satu kali nyeri punggung dalam semasa hidupnya. Jadi kalau kita bilang mengenai nyeri punggung, 90% orang lebih itu akan mengalami nyeri punggung semasa hidupnya, apapun itu penyebabnya. Nah, kalau disangkut pautkan ada nggak dok nyeri punggung dengan pinggang? Oke, kalau kita bicara pinggang itu lebih di samping ya, kalau punggung itu lebih di tengah. Jadi di tengah tubuh itu kita bicara punggung, kalau di samping itu kita bicara pinggang. Pinggang mungkin kaitannya dengan ginjalnya, dengan ototnya, bisa juga dengan tulang-tulang yang lain. Berarti berbeda ya? Berbeda. Kalau punggung ini berarti dari punggung atas sampai ke bagian bawah pinggang begitu ya dokter ya? Nah, apa saja nih penyebab low back pain atau nyeri punggung ini? Nah, ini menarik ini. Kita bicara mengenai penyebab. Jadi penyebab itu banyak ya. Yang nomor satu adalah degeneratif. Degeneratif itu kalau bahasa umumnya adalah penuaan. Namanya tulang. Kalau kita masih muda tulangnya masih bagus, tapi lama-kelamaan karena pekerjaan, karena umur, tulang akan tambah lama tambah keropos, tambah menipis. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah karena trauma. Trauma itu karena benturan. Umpamanya jatuh dari ketinggian, kemudian kecelakaan. Banyak itu pasien yang datang kecelakaannya 5 tahun yang lalu. Tidak dirasakan. Waktu itu mungkin nyeri, tapi terus tidak dirasakan, baru kerasa setelah 5 tahun, oh ternyata ada yang patah waktu itu, terus kemudian jadi nyeri. Terus kemudian yang lain adalah infeksi. Infeksi ini penyebabnya bisa karena yang sering di Indonesia adalah penyakit TBC. Jadi TBC atau TB di paru itu menyebar sampai ke tulang belakang. Akhirnya tulang belakang jadi keropos. Ini banyak nih anak muda ini. Anak muda malah. Anak muda. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tumor.
Jadi ada juga tumor di daerah tulang belakang yang menjepit saraf sehingga pasiennya itu keluhannya nyeri sekali di daerah tulang punggung. Padahal tidak ada riwayat jatuh, pasien masih muda. Setelah kita periksa ternyata ada tumornya. Baik. Ya. Nah, sejauh ini dokter, pasien yang dokter tangani ini sebagian besar usia yang sudah lanjut kah atau yang muda ini ada banyak juga? Oke. Rata ya kalau saya bilang ya. Sebenarnya yang muda juga banyak, yang tua juga tidak sedikit. Ya, yang muda ya biasanya karena pekerjaan, karena riwayat jatuh. Sedangkan yang tua ya karena memang sudah tulangnya sudah keropos, kemudian tulangnya menipis, sehingga lama-kelamaan tulangnya itu dan sendi-sendinya menekan ke saraf, sehingga yang dikeluarkan adalah nyeri punggung. Ini gaya hidup berpengaruh nggak dok sebenarnya? Kalau untuk yang muda ya secara khususnya mungkin. Jadi nggak menutup kemungkinan anak-anak muda nih bisa juga kena nyeri punggung ini begitu. Berpengaruh berarti ya? Berpengaruh sekali. Yang pertama yang jelas berat badan. Tulang punggung itu kan didesain untuk menyangga berat badan yang ideal. Ya, kalau berat badannya terlalu besar, terlalu berlebih, itu menyebabkan tulang punggungnya bekerja lebih keras atau menerima beban lebih banyak. Akhirnya seharusnya dia umur 60-70 baru mulai rusak. Ini mungkin umur 40-35 sudah mulai banyak yang rusak tulang punggungnya. Terus kemudian pola makan dengan rendah kalsium menyebabkan tulang-tulang gampang keropos. Apalagi ditambah sekarang gaya hidup makan fast food, junk food Ya, fast food. Terus kemudian olahraga juga. Nah, olahraga juga. Olahraga yang berlebihan juga nggak bagus, apalagi olahraga beban yang berlebihan sehingga menyebabkan beban tubuhnya itu berlebih. Sehingga tulang-tulang yang tadinya yang saya bilang ya, seharusnya kuat untuk menopang sampai umur 60-70, ini umur 30-35 mulai rusak. Wah, harus dijaga sedini mungkin berarti betul. ya. Baik, jangan anggap remeh berarti ya. Betul. Mungkin sehat-sehat aja kok, tapi nanti beberapa tahun kemudian langsung berasa begitu ya dokter. Nah, gejala dan tanda low back pain ini apa aja nih? Nah, ini kita bicara mengenai gejala dan tanda ya. Yang pertama itu yang jelas adalah nyeri punggung waktu dia beraktivitas. Biasanya pasien datang dengan keluhan bahwa dia mengalami nyeri punggung. Kapan nyeri punggungnya Pak atau Ibu? Oh, setelah ngangkat barang. Oke, baik. Dokter, kita jeda sejenak. Oke, tadi nyeri punggung pertama sekali abis angkat barang mungkin beban yang terlalu berat gitu ya. Nah, apalagi pemirsa akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti bersama Dokter Bangun. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia, dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat dan kita masih membahas mengenai low back pain atau secara umum kita ketahui dengan nyeri punggung bersama Dokter Bangun, spesialis bedah saraf. Nah tadi
sebelum jeda tadi sudah sedikit disampaikan oleh dokter, keluhan pasien yang datang itu berawal dari setelah mengangkat beban yang terlalu berat begitu ya dok, sebagai salah satu gejala atau tanda nyeri punggung ini. Nah, Ya. apa lagi nih dok? Oke, mengangkat barang yang terlalu berat, kadang-kadang orang bilang, saya nggak pernah ngangkat barang dok, saya juga di rumah aja. Contohnya ngangkat barang itu adalah salah satunya ngangkat galon. Itu kan minimal 19 kilo ya galon. Terus yang sering tidak disadari itu adalah orang tua yang ngangkat cucunya atau gendong cucunya. Dengan posisi dia membungkuk, kemudian mengangkat. Nah, setelah itu baru terasa kok nyeri punggung. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu. Terus kemudian berikutnya adalah nyeri punggungnya menjalar kayak seperti nyetrum. Yang nyeri punggungnya dok, tapi yang di paha sama di betis terasa kesemutan, atau yang di paha sama di betis terasanya seperti terbakar. Nah, itu kita harus curiga, ini jangan-jangan nyeri punggung dengan sarafnya ada yang terjepit. Terasa di anggota tubuh yang lain juga selain punggung begitu ya? Ya, Nah, berarti pemeriksaan yang dapat dilakukan nih dokter untuk mendiagnosis penyebab low back pain ini gimana? oke, pemeriksaannya yang pertama yang jelas kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu pasiennya datang, ya ini yang agak susah ya, kadang-kadang saking nyerinya sampai pasien nggak bisa datang. Lebih baik pasien datang, kemudian dari dokternya, dari saya akan lakukan pemeriksaan. Apakah betul ini hanya apakah betul nyeri punggung yang disebabkan oleh saraf yang terjepit, atau nyeri punggung karena ototnya, ataukah ada nyeri tulang yang lain, ya. Setelah itu akan dilanjutkan pemeriksaan lain, contoh X-ray atau ronsen di daerah tulang punggungnya. Bisa juga kita konfirmasi dengan CT scan kalau kita mau lebih bagus lagi. Kemudian kita juga menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan MRI ya, untuk lihat sendinya, untuk lihat sarafnya, apakah di daerah situ ada yang terjepit atau enggak. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan itu kita lakukan secara bertahap, dari awalnya pemeriksaan fisik yang paling sederhana ya, kemudian X-ray, CT scan sampai dengan pemeriksaan MRI. Baik, nah sejauh ini tahapan-tahapan yang pasien dokter tangani, pemeriksaannya ada nggak yang sampai tahap pemeriksaan fisik saja atau rata-rata semuanya memang harus sampai X-ray? Oke, sebagian besar kita lakukan pemeriksaan fisik aja, terus kemudian kita berikan obat-obatan, kita kontrolkan nanti seminggu, 2 minggu, oh dok masih nyeri, ya, oh dok nggak berkurang sama sekali atau oh bertambah. Nah kalau seperti itu kita lanjutkan pemeriksaannya, kita X-ray, kita MRI. Tapi kalau seminggu, 2 minggu setelah dikasih obat, dok langsung enak, tidak ada masalah lagi ya. Mungkin karena waktu itu ototnya aja yang ketarik, ya dikasih obat langsung seminggu 2 minggu sudah enak. Kalau seperti itu kita tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Baik, kalau misalnya sakitnya lebih berkepanjangan lagi, waktunya lebih baik ditangani dengan lebih lanjut begitu ya dokter, Betul. agar tidak lebih berbahaya lagi untuk kesehatan begitu Betul. ya. Nah, tadi kita sudah sedikit bahas ya dok, ketika di awal segmen pertama tadi mengenai tidak hanya orang yang sudah lanjut usia, tapi anak-anak muda juga bisa terkena low back pain ininya. Ya. Ini sekitar umur berapa aja sebenarnya dok yang rentan terkena nyeri punggungnya? Oke, umur sebenarnya distribusinya merata ya, Mbak Nurul ya. Dari yang paling muda itu mungkin karena trauma itu yang seperti saya bilang kena benturan, entah jatuh dari kendaraan bermotor atau jatuh dari ketinggian. Biasanya anak-anak muda itu kan umur-umur 20-an, karena umur-umur segitu kan aktif. Terus kemudian umur 30 sampai 40 biasanya karena infeksi bisa ya, yang tadi saya bilang karena TBC di daerah paru nyebar ke tulang. Atau yang selanjutnya karena tumor. Umur segitu nyeri, kita harus pikirkan apakah mungkin karena tumor. Kemudian apabila sampai ada tumor ya. Iya. Terus untuk selanjutnya pada umur-umur tua bisa disebabkan karena degeneratif atau karena memang penuaan. Dan pada umur tua juga bisa disebabkan karena tumor. Baik. Nah, kalau pernah ditemukan berarti ya, Dok, ada tumor di Sering juga. Berarti di daerah punggungnya, di tulangnya atau di mananya tuh tumor? Bisa di tulangnya, bisa di sarafnya, bisa di selaput yang menutup sarafnya. Oke, baik. Iya. Nah, kalau untuk yang usia muda tadi dokter mengatakan sekitaran umur 20 ya, mungkin punya riwayat cedera atau kecelakaan gitu ya. Nah, pernah ditemukan nggak di bawah umur 20 tahun yang kena low back pain ini, Dok? Mungkin
Mungkin umur Jarang belasan sih ya, gitu. jarang ya, karena umur-umur belasan atau di bawah umur 10 tahun bahkan sendinya itu masih sangat elastis. Tulangnya juga tidak terlalu keras, jadi untuk benturan-benturan biasanya, walaupun nggak semua ya, nggak mutlak ya, Iya. biasanya nggak sampai nyeri punggung gitu, nggak dia. Oke, baik. Nah, pekerjaan atau aktivitas yang bagaimana nih dok yang menyebabkan terjadinya low back pain? Tadi sedikit sudah tersentil juga ya, Iya. mengangkat galon. Iya. Hal-hal aktivitas yang sebenarnya tidak disadari, mungkin dipikir saya nggak ada ngangkat berat kok. Iya. Gitu ya, dokter. Mungkin gimana lagi tambahan? Oke, pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang pekerjaan kasar ya, mohon maaf, kayak umpamanya orang kuli, dia terbiasa mengangkat beras dengan berat badan dia yang 60, 70, dia mengangkat beras 25 kilo atau lebih ya sekali mengangkut. Itu kan beban di tulang punggung dia. Terus kemudian seperti petani, kalau petani di luar negeri itu paculnya atau tangkai paculnya panjang. Karena apa? Biar dia nggak membungkuk. Oke. Sedangkan pacul di Indonesia ini tangkainya pendek. Jadi begitu dia menurunkan paculnya, gagangnya yang pendek itu menyebabkan dia menjadi membungkuk. Harus membungkuk. Waktu dia narik, nah itu sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun akhirnya nyeri. Gitu. Terus kemudian jangan salah juga, pekerjaan yang di balik meja juga bisa bikin Bisa nyeri kena punggung. juga. Nah, karena tempat duduknya yang tidak ergonomis terhadap mejanya. Kemudian terlalu lama di depan komputer, tidak bergerak sama sekali. Yaitu yang saya bilang sehari 2 hari tidak terasa. Nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun baru mulai kok nyeri punggung ya. Padahal kerjaannya hanya di depan komputer, nggak pernah ngangkat-ngangkat. Oke. Tuh. Terus yang lain juga, ya ini yang sering juga ibu hamil setelah melahirkan nyeri punggung. Itu karena berat badannya yang tadinya umpamanya ideal ya, 60, 50, terus selama hamil, selama 9 bulan dia bertambah dengan pesat, 10-15 kilo mendadak. Nah setelah itu dia nggak kerasa, setelah melahirkan baru dia kerasa, oh kok jadi nyeri punggung. Baik, rata-rata setelah melahirkan baru terasa nyeri punggung. Ya. Oke, baik. Terus sebenarnya tadi inovasi kata dokter di luar negeri ya, petani-petaninya Ya. memacul ya? Ya, pakai paculnya itu panjang tangkainya. Nah, sebenarnya mungkin bisa dicontoh kali ya di Indonesia biar nggak gampang Harusnya. nyeri punggung para petaninya Harusnya. ya. Baik. Nah nih bila ditemukan atau dirasakan oleh seorang dok yang terkena low back pain, Ya. mulai terasa nyeri punggungnya, apa nih yang harus dilakukan dok? Mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti ya. Oke. Setelah jeda, pemirsa aja kemana-mana tetap bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Nurul Baitsal Putri dan juga Dr. Bangun, spesialis bedah saraf dalam Salam Sehat Kepri Sehat episode kali ini yang kita membahas low back pain atau nyeri punggung. Nah, yang dilakukan seseorang sebaiknya apa nih dok ketika sudah mulai terasa nyeri punggungnya? Nah, ini pertanyaannya bagus. Begitu dia merasa nyeri punggung, yang harus dilakukan nomor 1 adalah istirahat. Jangan terus dipaksa, begitu nyeri punggung terus dia tarik ya toh, dia berusaha untuk melakukan pijat ya.
itu disarankan, tidak disarankan. Baik. Sebaiknya istirahat. Terus kemudian apabila setelah istirahat tidak berkurang nyerinya, sarannya adalah minum obat-obatan anti nyeri yang bisa dibeli di warung. Baik. Itu boleh dikonsumsi berarti? Boleh, minum 1 kali 2 kali ya. Apabila masih nyeri lagi, sarannya berobat ke dokter. Nah itu dia ya, kapan harus ke rumah sakit dan langsung berobat ke dokter aja nih, mendingan daripada diam di rumah aja menahan sakitnya, Dok. Oke, nah ini pertanyaan yang menarik. Begitu setelah istirahat 1-2 hari tidak membaik, setelah minum obat 1-2 hari tidak membaik, ini pasti ada sesuatu ya. Sarannya segera periksa ke dokter, jangan ditunggu terlalu lama, itu pertama. Terus kedua, kalau sudah ada gangguan-gangguan saraf, contohnya apa? Jalannya kok nyeret, ya, atau tadinya pakai sandal jepit bisa, nih sekarang kok pakai sandal jepit kok susah. Oke, baik. Ya. Terus dulunya buang air kecil lancar, terus kemudian sekarang kok buang air kecil kok harus ngejan, dan setelah ngejan kok ternyata nggak habis-habis, kayaknya rasanya masih ada. Atau buang air besar tadinya lancar, setiap pagi keluar, ya, ini kok 2 hari 3 hari nggak keluar, dan begitu mau keluar kok harus ngejan. Ya. Sulit begitu ya, Dok? Sulit. Atau pada laki-laki juga, mohon maaf, ada juga yang mengalami gangguan ereksi. Tadinya dia baik-baik aja, terus nih kok akhir-akhir ini kok mulai nggak bisa ereksi, nyeri punggung dan nggak bisa ereksi. Ini karena apa? Nah itu harus diperiksakan. Banyak sekali ya berarti pengaruhnya ya, Dokter. Ya. Bisa jadi secara umum sejauh ini banyak yang cuman punggungnya aja yang sakit gitu, Ya. tapi ternyata di fungsi kesehatan tubuh lainnya juga berpengaruh. Betul, ya. betul. Nah, alternatif tata laksana atau tindakan yang dokter lakukan nih jika seseorang terkena low back pain dalam menangani pasien apa aja nih, Dok? Oke, kalau pasien datang ke saya berikan penanganan bertahap. Pertama yang tadi saya bilang ya, kita kasih obat, kita lihat seminggu 2 minggu membaik enggak. Dikombinasi juga dengan fisioterapi. Apabila masih belum membaik akan kita tawarkan. Apabila gejalanya masih hanya nyeri ya, hanya nyeri tidak disertai dengan gangguan-gangguan saraf kayak yang tadi saya bilang tungkainya lemah atau buang air kecil, buang air besarnya terganggu, apalagi sampai ereksinya terganggu, sampai sebelum ada itu masih bisa kita lakukan penyuntikan di daerah tulang punggung. Kita berikan suntikan-suntikan untuk mengurangi rasa nyeri. Itu bisa bertahan sekitar 3 bulan. Ya. Apabila sudah ada gangguan saraf kayak yang tadi saya bilang kakinya nyeret, buang air kecil, buang air besar terganggu, apalagi sampai ereksinya terganggu, sarannya sih segera dioperasi. Sampai harus tahap ke operasi ya, Dokter? Daripada terlambat ya, Benar-benar. daripada terlambat. Kaki nyeret, kalau dibiarkan lama-lama kakinya bisa lumpuh. Oke, baik. Nah, selama dokter berada di room kita, Dokter Widianto Suratari Tanjung Pinang ya, Dokter, menangani pasien yang mengalami low back pain ini yang bisa sampai ke tahap operasi, sejauh ini berapa persen, Dok? Oh, kalau itu sih nggak banyak ya. Dari 100 pasien mungkin ya, yang sampai dengan tahap pemberian obat 60-70% ya. Yang perlu kita sampai dengan suntik mungkin 20-30% ya. Kemudian yang dilakukan operasi sekitar 5%. Ya pertama karena gejalanya kan nggak semua sampai gejalanya seperti itu, seberat itu. Terus kedua juga ada ketakutan dari ya namanya orang ya takut ya dioperasi ya. Kalau dengar operasi itu kayaknya horor gitu ya, Dokter? Nggak ada masalah kalau itu. Itu kan tugas kita sebagai dokter adalah menjelaskan sampai dengan pasien dan keluarga mengerti. Sedangkan keputusan untuk melakukan atau dilakukan operasi kita kembalikan kepada pasien dan keluarga. Nah, resiko bila dilakukan operasi ini, Dok, adakah? Nah, namanya resiko ini kita bagi jadi 3 ya. Resiko bedah atau bedah sarafnya sendiri, resiko anestesi, dan resiko yang lain. Kita balik nih, resiko yang lain itu adalah resiko kondisi tubuh selain tulang punggungnya, apakah jantungnya ada masalah apa enggak, ginjalnya ada masalah apa enggak. Resiko anestesi, resiko pembiusan, dan yang terakhir adalah resiko bedah sarafnya sendiri. Ya, resiko itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi bisa terjadi. Ya, kita harus jujur mengatakan kepada pasien, jujur mengatakan kepada keluarga bahwa tetap ada resikonya. Kita nggak boleh jumawa mengatakan bahwa operasi ini sangat aman, operasi ini tidak ada resikonya. Ya, namanya saraf terjepit. Kalau umpamanya kita bebaskan sarafnya itu,
setelah dilakukan operasi tidak akan langsung membaik saat itu juga. Ya, jadi kita harus menunggu, hitungannya sampai dengan minggu, sampai dengan bulan. Jadi ada yang bilang, dok, setelah dioperasi nanti saya akan langsung bisa jalan nggak? Setelah dioperasi nanti kaki saya yang lemah langsung bisa kuat lagi nggak? Saya jawab, tidak. Harus fisioterapi. Ada yang sampai dengan 6 bulan, ada yang sampai dengan setahun. Tahapan-tahapannya ya dokter Tahapan, ya, hingga pulih total begitu. Iya, jadi nggak terus langsung setelah operasi akan baik-baik aja nggak, tapi harus mengikuti tahapan-tahapannya. Ya. Mesti sabar kalau mau sembuh begitu. Sabar ya. Nah, yang harus dilakukan oleh pasien yang mengalami nyeri punggung atau low back pain ini agar tidak kambuh lagi nih dokter. Mungkin tadi sudah diberi obat, suntikan, hilang ya. Atau setelah operasi sudah menjalani proses-proses tahapan penyembuhannya sudah sembuh. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan lagi oleh pasien tersebut biar nggak sakit lagi punggungnya dok? Oke, kalau dari saya menyarankan adalah merubah aktivitas ya, kemudian merubah juga pola hidup, mulai berolahraga, olahraga yang non weight bearing ya. Non weight bearing itu adalah olahraga yang tidak menggunakan beban tubuh atau apalagi beban dari luar. Contohnya apa? Contohnya berenang. Berenang itu bagus sekali ya. Dok, saya nggak bisa berenang. Nggak usah berenang tapi jalan di dalam air minimal pinggang ke atas. Jadi dia akan memperkuat otot punggung dan tidak membebani punggung. Terus nomor 2 adalah sepeda. Tapi sepedanya jangan yang sepeda balap ya, karena dengan posisi yang menekuk terlalu lama, ya itu juga akan membebani. Berikutnya adalah jalan. Lari tidak disarankan, karena lari itu kita menghentak, jadi setiap hentakan itu akan menambah beban di tulang punggung. Iya. Oke, baik. Nah, itu dia ya, hal-hal yang harus dihindari atau dilakukan ya dok, agar nggak kambuh-kambuh lagi. Betul. Atau nggak sakit punggung lagi. Nah, baik dokter Bangun, spesialis bedah saraf, kita udah berada di penghujung kebersamaan kita di episode Salam Sehat Kepri Sehat kali ini. Dari dokter Bangun yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV Kepri ini terkait dengan pembahasan kita hari ini, silakan. Oke. Sudah saya jelaskan tadi mengenai nyeri punggung dan saraf yang terjepit. Harapan saya masyarakat Kepri apabila ada yang mengalami gejala tersebut bisa mengikuti saran-saran saya yang saya berikan dari awal adalah istirahat dulu 1-2 hari disertai dengan obat-obatan. Apabila tidak sembuh atau belum sembuh, ada baiknya berobat ke dokter segera agar dilakukan penanganan daripada terlambat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dokter. Sama-sama. Sudah berbagi informasi kepada kita semuanya. Semoga juga masyarakat bisa lebih menjaga kesehatan lagi ya saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Baik, pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Nurobati Saputri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.